kita bikin list topik-topik apa aja yang menarik untuk dibikin Di-share. Share gitu di-share, ya. maksudnya buat dibikin berikutnya gitu. Jadi dan mungkin nanti diundang orang-orang yang misalnya nih, contohnya ya misalnya masalah di project tuh selalu misalnya kontrol sistem nih, kita undang ahlinya kontrol sistem, sharing di sini, jadi semuanya bisa dapat faedahnya begitu menurut saya sih. Siap. Ya. Ya, lanjutkan aja Mas Rey, ini 40 menit nih. Oh enggak, lebih. Aman. Ini udah premium ini, udah premium. Aku biasa gratisan Sama. Aduh, jadi malu loh ini. Sponsor by Philip ini. Ini nanti bisa pakai sponsornya Philip gitu. Pindah platform ya kalau Philip. Oke deh. Terang selalu. Ya, Om Rey langsung Om Rey. Ikat ya. Siap, monggo deh. Silakan kembali ke selamat sore Regar. semuanya. Sore. Oke, jadi kita langsung Kasvi, jangan lupa di-share Kasvi. Oh iya. Bisa nggak Yang ya? lainnya di-mute aja yang lainnya. Oh iya. Oke. Saya mendesak. Mas langsung ke halaman ketiga aja yang designing hospital lighting. Oke, wait. Sorry, lagi di jalan. Tolong di-mute Mas Galih, tolong. Share screen, where is it? Oh ini, sip. Oke ya. Oke, ya udah kelihatan itunya. Oke, kita mulai. Basically mengenai mendesain lampu hospital itu, tolong diingat ya, saya sendiri sebetulnya nggak qualified atau nggak well versed di specific lighting untuk hospital. Cuma kebetulan saya pernah punya pengalaman mendesain rumah sakit dan klinik ya dengan panduan resmi baik dari Depkes maupun dari acuan hospital franchise yang terlibat begitu ya. Nah, kita tahu bahwa mendesain atau mengatur pencahayaan di lighting hospital itu lumayan tricky karena mereka melibatkan medical standard yang kita tidak dididik dari awal sebagai architectural lighting consultant gitu ya. Nah, apa aja lampu-lampunya? Nah, lampu-lampunya itu include yang Mas Danang kemarin ini bicarakan, yaitu lampu UV antibacterial light ya, mobile operation illumination unit ya yang ada kayak tanganannya itu pada saat kita melakukan operasi, sama lampu disinfektan ya itu. Nah, lampu-lampu disinfektan ini apa segala ini sebetulnya mereka punya satu kategori spesifikasi sendiri ya, dan itu diatur di dalam peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Depkes atau kalau enggak dalam literatur hospital franchise mengacu ke literatur masing-masing gitu ya. Oke, boleh dilanjut ke halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya Mas Kasvi. Ya, yang ini ya. Wait. Ini gimana caranya? Udah belum? Belum terlihat sih, belum masih terlihat. halaman itunya sebelumnya. Oke. Bentar. Mungkin Mas Rena terusin dulu. Ini saya masukin ke PowerPoint biar bisa langsung kita next. Siap. Oke. Kalau gitu saya lanjut ke next-nya ya. Aspek dari hospital lighting itu sebetulnya dibagi 3 yang general, yaitu 1 medical action atau medical unit lighting. Bahasa awamnya di sini adalah lampu tindakan ya. Apa itu lampu tindakan? Operation unit ya, illumination unit, disinfectant unit ya. Itu masuk dalam medical action dan medical unit lighting.
Di dalam ini saya juga masukin night light karena ada beberapa tipe night light yang juga masuk medical action lighting. Itu nanti saya akan kasih contoh-contohannya di gambar-gambar yang saya sudah sediakan, ya. Kemudian yang kedua adalah public function lighting. Public function lighting ini adalah mengacu ke pencahayaan lobi, retail atau area farmasi, ya, area-area room stay. Jadi yang ini sedikit lebih gampang karena selama kita tahu standar yang diminta dari rumah sakitnya, sebetulnya mirip kayak mendesain sebuah bisnis hotel, ya. Lampunya harus universal, zero glare, dan pencahayaannya cenderung ke neutral white atau bluish white, ya. Nah, yang ketiga, yang final adalah general surface atau utility lighting. Parking area, basement, generator unit, ini mayoritas biasanya kita nggak handle gitu. Nah, dalam hospital lighting, yang aspek-aspek yang biasanya kita diminta untuk konsentrasi biasa adalah aspek yang nomor 2, yaitu public function lighting. Cuma yang medical action lighting beberapa masuk gray area, sehingga kita harus tetap ada sedikit paham walaupun tidak harus mendalamin dari semua itu gitu, ya. Oke, saya lanjut ke halaman berikutnya. Ada yang nyanyi. Oke, tip dan triknya untuk hospital lighting. Nomor 1 adalah kita harus mengetahui dan mengidentifikasi skop pekerjaan skop pekerjaan kita. Jangan usahakan mengambil alih skop-skop pengerjaan atau spesifikasi-spesifikasi di mana kita tidak di-train di hal itu. Contoh di lighting design rumah sakit yang lagi berjalan sekarang, kita diminta untuk review arm lighting untuk operasi. Arm lighting itu yang kalau misalnya di operasi itu kan kita ada ruang operasi biasa ya, lampunya biasa. Tapi kemudian di atas meja operasi itu ada lampu yang kayak ada rodanya, yang biasanya matanya ada 4 atau 5 gitu ya. Yang mungkin kita bisa lihat yang versi kecilnya kalau bisa lagi di dokter gigi, yang cuma ada 2 atau 3 matanya gitu. Tapi itu hospital lighting, arm lighting yang operation biasanya matanya ada 5. Nah, spek-spek yang kayak gini, kita harus ketahui bahwa ini bukan skopnya kita. Jangan mau untuk kita disuruh untuk review. Karena kalau misalnya kita salah mereview, itu jadi beban tanggung jawabnya kita. Benar. Biasanya literatur hospital yang terkait, baik dari slide udah kelihatan ya? Slide-nya udah kelihatan ya, Pak Ray? Slide? Udah masuk yang slide berikutnya, Mas. Yang mana? Ya. Yang ini? Tips and tricks. Tips and tricks, ini? Nah. Oke, siap. Yuk, monggo. Jadi, kembali ke itu ya, jadi jangan kita diminta untuk meng-approve spek-spek yang bukan ranahnya kita. Walaupun kalau misalnya kita mau cari-cari tahu, ada kayak contoh lampu-lampu disinfektasi, kita harus pakai lampu UV tipe C gitu ya, UVC ya. Karena UV itu lampunya ada 3 tipe yang biasa di UVA, hard UV, soft UV, UVB, medium UV, kemudian UVC yang hard UV. Nah, UVC itu adalah yang kategori germicidal. Nah, ini yang dipakai untuk hospital lighting. Ini kebetulan nih lagi kita bicarain hospital lighting, sebetulnya saya lagi ada ambil sampel lampu disinfektan untuk saya pelajarin juga gitu. Nanti mungkin habis ini kalau misalnya masih ada waktunya saya akan share sedikit, saya akan kasih lihat gitu ya. Tapi ini sebetulnya bukan hospital use sih, sebetulnya untuk house usage gitu ya. Oke. Yang kedua tadi saya udah bahas sedikit ya. Jadi kita harus mengecek literatur yang terkait. Biasanya sama seperti kita ngedesain hotel, kayak misalnya, kita ada hotel chain yang kita mesti desain, hotel Hilton kah, hotel Ibis kah, atau hotel apapun, mereka mempunyai buku standar yang mereka harus kaitkan untuk standarisasi kamar, standarisasi reception dan yang lain-lain. Ini diminta. Jadi ini jadi panduannya kita untuk mendesain gitu. Jadi usahakan kita nggak mendesain buta gitu ya.
ini lumayan penting karena apa? Kalau misalnya kita ada sedikit tur rumah sakit, bahkan rumah sakit pemerintah itu tidak memenuhi standar yang mereka set up sendiri gitu. Contohnya kayak standar di farmasi, service level harus ada di 500 lux, di tipikal rumah sakit pemerintah itu paling sepertiganya di 170 atau 180 gitu ya. Dan lebih parah lagi kalau misalnya masuk ruang-ruang treatment. Kenapa kalau masuk ruang-ruang treatment itu tuh standarnya parah dan itu berbahaya? Karena lux dan CRI-nya itu menjadi panduan kayak misalnya seorang perawat mesti memberikan infus. Ini kan nggak dibawa ke ruang operasi atau kemana. Dia akan lakukan itu di ruang stay-nya dia ya, di kamarnya itu ya. Kalau lampu tidak memenuhi standarnya, seperti rumah-rumah sakit pemerintah, itu seringkali salah nadinya mereka masuknya. Karena nadinya itu tidak terbaca. Ya. Makanya standar CRI-nya sama lumen itu berapa lux tuh, Bare? Kenapa? Itu untuk contohnya sebagai yang paling standar tuh untuk perawat bisa memasukkan nadi itu berapa lux tuh standarnya di ruang perawatan itu? Di ruang kamar ya itu di antara 100 sampai 300 ya, tapi tidak lebih dari 300 karena kalau di atas 300 pasien nggak bisa rileks. Tapi antara 100 sampai 300. Nah untuk rumah sakit pemerintah yang saya tahu adalah Cipto ya, yang di bukan Cipto, yang dekat Ancol itu apa itu deh rumah sakit pemerintah itu tuh? Alexis bukan? Oh, Alexis itu rumah sakit Omjo itu. Bukan, gini. Itu berat. Ini pertanyaannya mungkin disimpan dulu, biarin si Ray cerita sampai habis, baru kita tanyain, boleh? Boleh gitu nggak ya? Setuju aja. Oke. Saya lanjutin, itu mungkin nanti kita bisa bahas di yang contoh-contoh kamar ya, karena saya ada kasih beberapa gambar kamar tuh, maksudnya itu iluminasinya di gimana-gimana gitu ya. Oh, siap. Oke. Yang ketiga adalah kita harus melibatkan operator yang terlibat. Jadi pada saat membangun rumah sakit, biasanya owner itu sudah melibatkan operator rumah sakit, baik itu dokter kepala atau chain operator apa segala. Nah mereka ini mempunyai kualifikasi untuk melihat teknisnya gitu. Ya bahkan mereka untuk area-area lampu-lampu tindakan, mereka akan jauh lebih advance daripada kita. Walaupun biasanya mereka nggak terlalu banyak ngomong kalau misalnya kita mendesain lampu-lampu yang tindakannya low risk ya atau small ya, kayak contoh ruang konsultasi dokter ya, atau ruang-ruang rawat inap yang bagian pengunjung atau apa, itu tuh buat mereka nggak terlalu konsekuensial karena tidak ada tindakan medis yang diambil di situ. Ya, jadi itu biasanya mereka nggak terlalu pedulin dan mereka hanya pedulin di area-area yang melibatkan tindakan-tindakan medis. Nah, ini yang kita harus libatkan operator atau dokter kepala untuk mengecek kita punya titik lampu dan biasanya mereka paham itu. Biasanya mereka pun bisa baca gambar gitu, ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Itu saya sekarang mulai masuk ke area-area spesifik, yaitu yang identifying your scope of work ya, case by case basis. Oke. Kita lihat ya, ini contohnya common room layout. Kita boleh lihat ke yang layout. Mas Kaswi boleh masuk ke yang halaman layout, Mas. Common room layout. Nah, ya. Oke, saya beda-bedain warnanya di sini ya. Yang saya lingkarin hijau, ini adalah ruangan-ruangan yang tidak ada tindakan medis. Ini standar aja, kita cari lampu-lampu. Kadang-kadang mereka bahkan, kalau misalnya rumah sakitnya budgetnya sedikit, ya, bahkan mereka mau menerima lampu-lampu CFL. Tapi biasanya ini kita pakai lampu-lampu standar direct downlight, ya, mungkin dengan cover rumah lampunya supaya tidak terlalu glare ya. Tapi ini bukan area-area untuk tindakan medis, ini hanya untuk area-area general standar
Nah, yang saya lingkarin merah adalah area lampu area tindakan medis ya, medical action lighting. Ini lampunya ini biasanya yang ditaruh kalau misalnya kita bayangkan rumah sakit itu yang ditaruh di bedhead ya, yang di belakang ya. Nah, ini kan kalau misalnya pasien itu tuh kadang-kadang seringan dia nggak nyala ya, tapi kadang-kadang dia dinyalain kalau malam. Kalau misalnya pasiennya perlu dicek malam, diganti infusnya atau apa, dan ini adalah lampu yang dinyalain ya. Yang confirm dinyalain ini pasti yang lampu bedhead ini. Nah, lampu ini mesti kita cek ke tim dokter terkait ya. Nah, typically kebetulan untuk yang konteks yang saya bicarakan di sini yaitu lampu common room layout, biasanya spesifikasinya itu T5 equivalent standar ya, gitu untuk penerangan gitu, dan dia biasanya ada cover akrilik atau ada cover lainnya supaya pencahayaannya tidak terlalu tajam gitu. Tapi biasanya lampu ini cukup. Nah, yang saya lingkarin kuning, ini adalah gray area. Kenapa saya bilang gray area? Kadang-kadang ada dokter yang nggak terlalu peduli, tapi kadang-kadang ada dokter yang cukup peduli untuk lampu ini di spesifikasi spek-spek khusus, karena lampu ini adalah lampu sekunder yang orang akan nyalakan kalau misalnya ada butuh tindakan medis. Jadi seperti yang saya contoh tadi, saya bilang yang lampu medis di belakang itu dinyalain misalnya kalau hanya untuk ganti infus apa segala, tapi untuk dia pasang infus baru, lampu yang di lingkaran kuning ini biasanya ikut dinyalain. Jadi bukan cuma lampu tindakan medis yang di belakang, tapi juga yang lampu yang kuning ini gitu, ya. Nah, sebagai general, lampu yang di atas tempat tidur biasanya lampunya itu diffuse lighting, kadang-kadang bisa T5, kadang-kadang bisa panel light yang orang zaman-zaman sekarang, tapi biasanya warnanya 4.000 sampai 4.500 atau 5.000 K ya, dan uniform lighting gitu ya. Jatuhnya tidak boleh di bawah 100 lux di surface area. Biasanya kalau saya personal antara 180 sampai 250 saya punya target untuk lampu ini gitu ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya yang untuk gambar-gambarnya. Nah, ini yang saya konteksnya yang saya wujudkan ke dalam gambar. Ini kebetulan gambar referensi yang saya pakai di rumah sakit yang saya lagi kerjain sekarang ya. Jadi ini medical lighting-nya. Nah, medical lighting di belakang itu bentuknya macam-macam ya. Tadi saya ngomong bentuknya T5 ya, tapi kadang-kadang ada bisa double T5, ada yang bentuknya kadang-kadang T5 tembak ke atas, lampu kapal tembak ke bawah, ada yang terbalik. Nah, ini biasanya sudah setiap rumah sakit punya standar masing-masing ya. Siloam sama sama Mayapada mereka standarnya beda setahu saya ya. Jadi tolong dikonsult artikel yang masing-masing. Oke, saya lanjut ke halaman berikutnya. Ini yang lebih masuk ke yang common room. Nah, sama di repeat ya. Jadi setelah progres ini di repeat terus jadi mirip dengan mendesain hotel. Tapi trik-triknya adalah kalau misalnya kita multiple occupancy room seperti ini adalah kita usahain groupingnya tuh banyak ya, karena biasanya nggak mungkin semua lampu nyala kalau misalnya cuma ada satu pasien di kamar yang isinya misalnya untuk 3 atau untuk 6 orang pasien. Masing-masing tuh punya switch-nya sendiri-sendiri. Jadi sebetulnya untuk lampu rumah sakit itu yang paling pusing menurut saya bukan speknya ya, tapi lebih ke groupingnya. Karena hampir semua lampu itu tuh mempunyai grouping independen sendiri-sendiri gitu. Ya. Nah, saya kategorin merah, hijau, dan kuning ini masing-masing dia ada groupingnya sendiri-sendiri gitu. Kadang-kadang kalau perlu satu lampu satu switch. Di pengalaman saya mendesain seperti itu. Kecuali untuk klinik. Ya, karena kalau misalnya klinik, saya kebetulan kalau untuk klinik itu lebih ke RH ya, jadi bukan klinik yang benar-benar real medis, tapi lebih ke lifestyle dan skin klinik ya. Kalau itu sebetulnya lebih dekat ke hospitality-nya daripada ke medical-nya gitu ya. Jadi desainnya sebetulnya mirip desain hotel.
Tapi kalau untuk rumah sakit, spesifikasinya sebetulnya cukup standar ya, CFL atau lampu-lampu panel dan lampu-lampu T5 ekuivalen, tapi groupingnya itu banyak, masing-masing per setiap area dan per setiap fungsi ada sendiri-sendiri gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang area berikutnya. Ini juga relatif penting karena ini buat rumah sakit. Nah, ini consultation room. Consultation room itu untuk rumah sakit zaman sekarang adalah salah satu bread making untuk income rumah sakit ya. Nah, tergantung untuk spesialis-spesialis tertentu, kadang-kadang requirement-nya beda. Jadi seperti yang saya kasih lihat di sini, ini contohnya requirement yang ada dokter tulang. Jadi ada area light box di mana untuk supaya si dokter bisa lihat hasil foto ronsen apa segala gitu ya. Nah, ini please make sure kita konsultasi dengan dokter yang terkait. Oke, area ini Pak butuh nggak lampu untuk bisa melihat foto? Pak, untuk ini butuh nggak area-area specific lighting untuk melihat hal tertentu? Kalau misalnya tidak ada, berarti lighting untuk general consultation room adalah cukup standar ya. Satu general light untuk general illumination, satu di atas meja dokter, satu di atas tempat tidur ya. Dan back to the main lightingnya itu kita usahakan uniform in outlook gitu ya. Jadi mengacu kalau nggak ke lampu panel, lampu-lampu CFL dengan atau CFL equivalent dengan diffuser gitu ya. Oke, saya lanjut ke yang berikutnya. Nah, kalau ini lampu koridor very basic ya, downlight general. Kalau tidak downlight, lampu-lampu T5 atau linear equivalent juga bisa. Tapi mohon diperhatikan lampu itu tidak ada, kalau untuk konteks rumah sakit ya tidak ada pernah 100% gelap. Biasanya untuk lampu koridor yang panjang ini dia bagi minimal 2 grouping. Kadang-kadang ada bisa 3 grouping. Nah, dua-dua lampu ini akan nyala pada saat general visitation hours. Jadi jam kerja biasa lah, antara jam 7 sampai mungkin jam 7 malam ya, jam 7 pagi sampai jam 7 malam, ini lampu akan nyala semua. Tapi di luar visitation hours, mereka akan matikan separuh. Dan dari pengalaman yang kita biasa lakukan, rumah sakit itu nggak pernah, oh yang ini doang yang mati selalu setiap malam. Itu nggak pernah. Kadang-kadang dia switch. Oke, kalau misalnya untuk malam ganjil, tanggal ganjil yang grup A yang mati. Malam tanggal yang genap, grup B yang mati gitu. Seperti itu gitu. Nah, kadang-kadang grup ketiga itu untuk apa? Grup ketiga itu ya kalau misalnya owner dengan pemikiran memperpanjang umur lampunya, switchingnya itu ditambah lagi gitu. Jadi diganti-gantinya groupingnya lebih banyak gitu ya. Tapi secara general lampu-lampu koridor atau public area minimal harus ada 2 grouping ya. Untuk yang public visitation area sama yang night guard atau night visit area gitu ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini dia ruang ICU ya. Ruang ICU ini agak kita mesti hati-hati karena ruang ICU itu secara hakikatnya dia itu semuanya ruang tindakan. Nggak ada orang yang masuk ruang ICU yang nggak perlu dilihat-liatin gitu. Jadi biasanya lampu-lampu di sini harus kita spesifikasikan secara hati-hati. Nah, secara hakikatnya ruang ICU itu 24 hours dia tidak pernah mati lampunya ya. Terutama di counter jaga ya. Karena ruang ICU itu kan selalu ada counter jaganya di tengah atau kalau nggak di tengah di pinggir tergantung layoutnya, tapi dia pasti ada yang namanya counter jaga. Nah, counter jaganya itu harus lampunya bisa nyala 24/7 gitu. Kalau misalnya
owner pilih spek-speknya lampunya yang kita nggak yakin tahan lama, lebih baik kita bagi ke 2 grouping gitu. Jadi seperti koridor kita switch on dan off gitu ya. Tapi lampunya itu harus 24 hour nyala. Nah, kalau untuk bilik-bilik ICU-nya, bilik-bilik ICU-nya lebih fleksibel ya. Tapi per bilik dia pasti ada grup sendiri ya. Jadi di per biliknya itu ada lampu general usage-nya, general ambience-nya untuk tindakan, kemudian ada lampu backlight-nya ya, dan electrical socket outlet sendiri-sendiri itu ada, tapi itu dia pasti dipisah per biliknya itu masing-masing itu groupingnya sendiri-sendiri. Dan itu untuk ICU di pengalamannya kita groupingnya yang paling banyak dari semua ruangan-ruangan rumah sakit yang lainnya gitu ya. Bahkan mengalahkan grouping untuk outdoor atau public lobby gitu ya. Oke, lanjut ke yang halaman berikutnya. Oke, ini untuk mengecek standar-standar ya. Departemen Kesehatan itu sebetulnya ada literatur itunya ya. Kalau saya baca sekilas kelihatannya dia ngopi persis dari CE ya, atau standar Uni Eropa diterjemahkan ke Indonesia. Boleh monggo dicek untuk dibaca ya. Kalau misalnya nggak ketemu sumbernya, mungkin saya coba tanya teman saya yang punya aksesnya, nanti saya bisa share lain kali gitu ya. Tapi biasanya dari Depkes, dari operator-operatornya, mereka mempunyai standar masing-masing. Jadi mirip dengan mendesain hotel di kasus ini gitu ya. Oke, nah ini standar secara generalnya saya include di sini ya. Ini dari beberapa artikel ya. Secara general, ward atau ward ini ya, ruang rawat. Illumination standarnya secara general 50-100, color rendition-nya 80. Ini ya, betul yang itu. Ini untuk ward atau ruang rawat yang tidak ada tindakan medis. Jadi boleh dilihat color rendition-nya agak rendah sedikit, nggak apa-apa, di 80 gitu ya. General illumination-nya juga antara 50-100. Ini untuk kalau misalnya ya pasien sama perawat atau dokter bisa komunikasi gitu ya dengan kondisi relatif nyaman. First aid ward atau ruangan tindakan pertama ini ruang UGD ya, first aid ward itu tuh. Jadi ruang tindakan pertama. Nah, kita bisa lihat ya, iluminasinya hampir 10 kalinya, 500 sampai 1000. Color rendition-nya juga relatif rendah karena di sini tindakan-tindakannya masih tindakan-tindakan relatif ringan. Tapi iluminasinya diminta cukup besar ya. Nah, prinsip pada saat mendesain ruang IGD mirip dengan ruang ICU ya. Jadi setiap bilik-biliknya itu ada groupingnya masing-masing sendiri. Tapi bedanya dengan ruang ICU, ruang ICU itu yang bilik-biliknya kadang-kadang kalau malam yang di area pasien mereka akan matiin ruang counter jaganya doang yang nyala ya supaya pasiennya bisa istirahat. Tapi kalau ruang IGD itu nyalanya 24 hours setahu saya. Jadi kalau kita menspesifikasikan, pastikan spek-spek lampu yang ada itu lifeline-nya cukup lama atau gampang di-maintain gitu ya. Nah, operation room general dan operation room working table ini, nah kalau untuk general kita perlu lihat yang di generalnya aja. Itu di 1000 lux surface area, color rendition-nya 90. Ini penting karena supaya kita bisa tahu membedakan ya pisaunya yang tipenya yang kecil, yang besar atau yang apa, itu penting. Nah, operation room working table ini nggak di bawah kita. 20.000 sampai 40.000 lumen ini biasanya dicapai dengan lampu eksternal ya, yaitu operation arm room lighting table gitu ya. Yang seperti yang saya bilang tadi, yang lampunya matanya ada 4 atau 5 biji gitu ya. Kalau untuk X-ray ward seperti standar biasa ya, sekitar di 100 lux. Maternity ward ini untuk operasi ini ya, anak ya, 5.000 sampai 10.000 lux. Ini juga pakai operation arm ya,
arm lighting ya. Delivery area ini kalau misalnya area-area kita taruh baby-baby yang sudah dilahirkan apa segala, itu 250 sampai 500 kurang lebih. Oke, saya langsung switch ke ICU, yang ICU 100 sampai 100-200, checking area 500 sampai 1000. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, untuk koridor 100 sampai 200 standarnya sama seperti hotel. Waiting room di sekitar 200. Ini waiting room yang kita nggak mengacu waiting room yang di dalam kamar pasien ya, tapi waiting room yang ada di lobby atau yang ada di depan. Kalau misalnya kita masuk ke lift itu sebelum jam buka itu kan ada area ruang tunggu penunggu pasien, itu di sekitar di situ tuh, itu 200 lux. Office general 300. Ini office ini consultation room yang saya maksud tadi ya. Dan office examination 1000 itu bisa kita achieve dengan panel lighting. Tapi biasanya kadang-kadang untuk beberapa area-area tertentu kayak dokter spesialis kulit, kadang-kadang mereka ada iluminasi sendiri yang mereka spesifikasiin sendiri gitu. Kita secara general kita cuma perlu pokoknya tidak terlalu gelap untuk si dokternya bisa melihat secara detail kondisi atau kulit atau organ dari pasien yang terkait gitu ya. Nah, secara general lighting rule-nya spesifikasi kita biasanya pakai antara 4000 sampai 4500 Kelvin untuk warna pencahayaannya. Tipe lampunya LED atau CFL atau FPL, uniform lumen distribution, zero glare gitu ya. Jadi lampu-lampu yang kita pakai cukup standar sebetulnya. Untuk other notes kayaknya saya skip. Ini biasanya untuk detail-detail aja. Ini surgical headlight itu yang seperti saya bilang tadi kan ada standarnya tinggi ya, 20.000 lux, 40.000 lux. Ini biasanya kita pakai surgical headlight dan itu unitnya mobile, itu tidak di bawah jurisdiksi kita gitu ya. Kalau office reading lamp, nah office reading lamp ini biasanya kita masih ngomong ke Bu Putri, kebetulan nggak ada zero glare standarnya di sini. Tapi nanti kalau misalnya berkenan, mungkin saya susulkan spek-spek lampu yang kita pernah pakai. Maksudnya buat acuannya aja gitu ya, zero glare kayak gimana gitu itunya. Secara general sih lampunya pasti bentuknya diffuse ya. Jadi atau kalau nggak, walaupun nggak diffuse, kadang-kadang kita pakai unit-unit yang nggak direct pencahayaannya gitu ya. Nanti saya kasih beberapa sampel sampel spesifikasi yang biasa kita pernah pakai sebelum-sebelumnya yang udah pernah di approve gitu ya. Siap. Thank you. Oke, yang kedua office reading lamp. Office reading lamp ini lebih baik kita refer ke tim interior karena ini lampu untuk kayak lampu baca apa segala itu selera pribadi ya. Jadi kalau saya sih kita nggak lebih nggak terlalu dominan di sini gitu. Heat therapy lamps, infrared LED lamp ini apa segala, ini enggak di kita sekali lagi ya, perlu diklarifikasi. Tapi kalau misalnya diminta untuk kita ngespesifikasiin, biasanya kalau saya ya kita copy aja apa yang udah ada di literatur terkait. Biasanya itu dikasih gitu. Kayak saya waktu itu dikasih untuk yang si lampunya itu disebut gitu tuh, lampu infrared yang mereka pakai speknya standarnya apa aja gitu, karena si lamp kan ngopi dari Gleneagles punya yang di US ya gitu. Nah kalau germicidal lamp ya, germicidal lamp ini adalah lampu antibakteri, biasanya tipenya ada dua. Ini mungkin kaitannya sama yang Mas Danang ngomongin kemarin ya. Tipenya ada dua, near UV sama hard UV lights ya. Near UV apa? Near UV itu adalah lampu-lampu yang sebetulnya bukan spesifik lampu tailored UV lamps ya. Jadi dia lampunya sebetulnya lampu fluorescent, tapi dia sudah di-tailor mekanismenya supaya aspek UV-nya itu bisa menonjol gitu. Near UV lamps ya. Nah kalau near UV lamps itu biasanya masih bisa dipakai untuk spesifikasi di ruang-ruang
kayak ruang-ruang yang ada manusianya ya, ruang jaga, ruang rawat inap, itu kadang-kadang bisa kita pakai near UV lights ya, NUV ya. Dan kode-kodenya pun juga sebetulnya mirip dengan kode-kode lampu-lampu CFL atau lampu-lampu T5 lainnya gitu. Cuma dia ada kode di belakangnya mungkin T5 apa, T5M kah atau T5 apa gitu, masing-masing supplier atau masing-masing brand itu punya kodenya sendiri-sendiri. Tapi near UV ini memang adalah lampu fluoresen yang ditailor supaya aspek UV-nya bisa lebih menonjol, dan itu masih safe for human eyes ya, atau human eyesight gitu ya, gitu. Nah, yang satu lagi tipenya itu adalah lampu UVC atau hard UV. Nah, lampu UVC ini sifatnya germicidal, ya. Tapi mata kita tidak boleh lihat langsung. Jadi beberapa lampu UVC yang dipakai untuk standar rumah sakit biasanya kalau bisa di ininya bentuknya dia kayak kerangkeng ya. Ya sebetulnya kayak kerangkeng apa yang dipakai untuk itu loh, yang lalat itu tuh ngundang lalat dia kesetrum itu apa segala. Bentuknya mirip seperti itu. Tapi dia isinya lampu UV semua dan ada rodanya, dan itu ada set timernya. Jadi bagaimana lampu UVC ini dipakai? Lampu UVC ini biasanya schedule ruang konsultasi harus di schedule ini nih pembersihan germifikasi. Lampunya dimasukin ke dalam, semua orang atau semua perawat nggak ada yang masuk ya, semua posisi lampu dimatiin semua, di set timer kira-kira setelah 5 sampai 10 menit orangnya keluar, lampu UVC ini nyala, dan lampu UVC-nya itu biasanya nyalanya antara 10 sampai 30 menit tergantung standar rumah sakit yang berlaku. Tapi rata-rata antara 10 sampai 30 menit ya. Dan itu besaran atau berapa banyak lampu UVC yang dibutuhkan tergantung dari besaran ruangan yang mau disterilisasi gitu. Nah, ini bukan dari kita ya. Kenapa? Karena lampu-lampu ini nih sebetulnya not for human consumption. Ini standarnya harus dari standar medis ya, disertifikasi dengan nomor-nomor sertifikasi tertentu ya, dan sebaiknya benar-benar kita nggak handle, karena lampu ini kalau kita tatap langsung dengan mata telanjang bisa menyebabkan fotokeratitis gitu. Betul, kayak yang lampu biasanya buat ikan, tapi kalau buat ikan itu UVC-nya cuma satu ya, lampunya cuma satu strip. Kemudian kan kalau misalnya lampu ini nyala, biasanya ada sumber-sumber cahaya yang lain. Jadi lampu UVC-nya itu tidak terlalu terpengaruh atau nggak terlalu mempengaruhi mata kita gitu ya. Yang bahaya itu adalah kalau misalnya tidak ada sumber cahaya lain dan kita cuma bisa ngelihat lampu UVC ini aja sebagai sumber penerangan utama. Nah, itu bahaya sekali itu. Itu kita bisa sunburn dan mata kita juga bisa kena fotokeratitis gitu ya. Oke, yang terakhir, slide terakhir adalah approval dari local operator. Jadi setelah desainnya dilakukan, ya pastikan tim dokter melihat, dan rekomendasi saya spesifikasi antara penerangan general sebagai penerangan standar dan penerangan lampu tindakan medis tidak dijadikan satu, kalau bisa dipisah ya. Gambar grouping dijadikan satu nggak masalah, tapi spesifikasinya dipisah supaya tim dokter bisa ngelihat langsung kasih go ahead yes or no gitu ya. Oke, kalau dari saya sharing itu aja dulu kebetulan. Nah, sekarang mungkin kita masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan atau gimana? Oke, silakan yang mau bertanya bisa lewat chat box atau mau nanya langsung, monggo. Dibuka sesi tanya jawab yang pertama. Oke, saya bentar saya cek. Mungkin ini Mas Ray, ini banyak pertanyaan mengenai germicidal lamp nih.
Jadi ada apakah dari IOM, apakah itu standar baru, dari dulu udah ada, apakah itu buat ikan. Jadi sebenarnya itu adalah standar rumah sakit ya, kalau yang saya sarikan dari yang Betul. dari presentasinya Jadi Mas Ray ya. Jadi standar lampu germicidal itu sebetulnya udah lama. Kan sama kayak misalnya kita spek-spek lampu yang dibilang spek lampu LED itu ya, kadang-kadang kode-kode acuan yang dipakai adalah kode-kode lampu-lampu yang digantikan. Kayak contoh, saya mau MR16 ekuivalen atau MR16 LED gitu. Ya, jadi kita masih pakai kode-kode yang lama sebelumnya. Nah, setahu saya lampu UVC ini kode-kode yang mereka pakai pun ya, termasuk yang tadi saya bilang ya, NUV atau near ultraviolet lamps, itu juga masih mengacu ke standar-standar lampunya, kode-kode lampunya masih pakai lampu-lampu lama yang mereka gantikan gitu ya. Walaupun sekarang semuanya mereka masuk ke LED semua, bahkan lampu UV pun saya dengar katanya udah mulai masuk ke lampu LED gitu ya. Tapi standar-standar ini kebetulan kan nggak di-share ke kita waktu kita mendalamin architectural lighting ya. Dan itu kalau saya dulu waktu mendesain rumah sakit itu ada sectionnya tersendiri gitu. Bahkan kecuali lampu-lampu NUV atau near UV itu kode-kode lampunya itu benar-benar berbeda semuanya kayak seperti yang biasa kita desain gitu ya. Contoh kadang-kadang kayak misalnya lampu di hospitality atau lampu di F&B pun saya juga baru-baru belajar kalau misalnya kayak lampu yang area heater oven lamps atau apa itu juga lampu-lampunya itu bulbnya punya kode-kodenya sendiri-sendiri gitu ya, yang biasanya yang kita nggak ketemu pada spesifikasi biasa gitu, karena itu kan dicari sebagai heat lamp gitu ya. Dari rumah sakit akan memberikan ada TOR nggak dari awal ketika sebelum dimulai desain? Pastikan kita minta. Kadang-kadang ada yang nggak ngasih karena ngasihnya ke teman-teman kontraktor dengan understanding mereka juga mendesain, mereka juga nyuplai masang gitu ya. Tapi setiap rumah sakit, setiap tim rumah sakit pasti ada tornya, ya. Dan tornya itu kalau misalnya, aduh Pak, ini tornya kita pakai, itunya apa segala, pinjam 1 hari 2 hari untuk section lightingnya kita scan semuanya. Oke. Itu di situ disebut kok itunya. Tadi gimana Mas Thomas? Enggak, maksudnya dari pengalamannya Om Ray ini pernah nggak pakai lampu-lampu spesial dengan LED gitu? Kayak UV tadi dalam speknya tuh pernah nggak dipakai LED? Mungkin itu pertanyaan si Mas Danang sih ya, maksudnya. Betul. Oke, jadi mungkin lampu-lampu yang dipakai di sini itu sifatnya banyak kan masih lampu-lampu T5, fluorescent ya, atau LED yang sudah banyak buat. Sebetulnya sudah masuk ke LED semuanya. Sebetulnya sudah masuk ke LED semuanya. Kecuali seperti yang saya bilang, rumah sakit yang budgetnya lumayan minim, bahkan untuk kalau ruang tindakan tuh pasti mereka sudah masuk ke LED semuanya ya. Tapi kayak misalnya mereka punya ruang rawat inap, ya ruang tunggu dan itunya apa segala, kadang-kadang kalau rumah sakit yang budgetnya rada kurang, mereka akan masuk ke lampu siaral tradisional. 1, lebih murah, 2, gampang dicari alasannya. Walaupun kalau kita ngomong ROI-nya, LED tetap lebih menang. Tapi kadang-kadang kan owner rumah sakit ini nggak membangun rumah sakit dengan intensi melarikan ya. Kadang-kadang bangun, mereka rumah sakitnya udah ada value, mungkin mereka larin 1-2 tahun sebelum itu perlu diganti, mereka udah jual lagi gitu ya. Nah jadi secara general sudah switch semuanya ke LED. Yang saya pernah desain RH switch semuanya 100% LED ya. Tapi RH ini unik karena beberapa lampu untuk cek dia punya kondisi kulit ya bukan jurisdiksi kita, tapi beberapa di situ mereka pasti pakai lampu tradisional. Cuma secara general kita semua sebetulnya udah switch ke lampu LED semua. LED ya. Termasuk yang UV Pak ya. Kenapa?
Termasuk yang UV tadi ya, Pak? Termasuk yang lampu UV. Jadi beberapa lampu UV pun udah masuk ke LED. Sebentar ya, saya ambil, kalau gitu, berhubung kita lagi ngomong spek, saya ngambil lampu UVC yang saya lagi ambil nih contohnya. Ini sebetulnya untuk lampu germicidal, standarnya dia standar rumah sakit, tapi alat yang saya lagi pinjem ini sebetulnya untuk germicidal rumah. Sebentar ya, sebentar. Monggo. Wah, ini bukan Philips kayaknya nih. Nggak enak loh sama Putri nanti. Philips bukan LED. Philips ada nggak UV-nya tuh? Ada. Ada lah. Ini ya? Kalau mau di-share. Mau. Kirim juga boleh, Pak, dikirim. Jangan Kirim sampai lampunya. UV-nya buat yang ini loh, buat apa yang buat tanaman itu loh. Bukan yang buat Kayaknya beda deh. Nah, ini yang bro. Kayaknya gelombangnya beda kali ya. Beda. Kalau yang buat jam berapa, yang tanaman berapa. UVB. Kalau yang buat bakteri ini UVC. Kamu tanaman nyarinya susah loh itu, Put. Itu gelombangnya beda ya? Nggak ada, Put. Beda gelombang. Nanolengnya beda. Lampu tanaman. Apa nggak punya tanamannya? Enggak, lampu tanaman. Banyak kasus vertical garden itu mepet sama dinding, jadi nggak dapat matahari. Nih, ini salah satu standar lampu germicidal nih. Ini kebetulan juga sama tipenya yang dipakai untuk yang sterilisasi ikan apa segala. Teman-teman bisa kelihatan nggak nih? Icon. Ya. Gedein itunya gimana ya screen-nya? Kayaknya dipin. Pin. Bang Ray, itu bolam apa ya? Pin video. Ini bolam UV ini nih sebetulnya. Tipenya G10T8 ya. Lampunya lampu T8, tapi lampu T8 UV. Oh, T8 UV. Berarti fluoresen. Maksud saya tipe bolamnya sih berarti fluoresen ya? Oh, gila. Dia tanpa tepung ya? Oh iya benar. Betul. Bukan LED ya berarti. Iya, bukan LED. Tapi ini yang saya ambil sampelnya bukan yang LED sampel. Makanya saya bilang yang ini kebetulan yang saya ambil untuk yang home usage. Ya udah ada beberapa yang LED replacement ya. Tapi yang kebetulan yang saya ambil nih bukan yang tipe ini, bukan tipe LED. Yang LED gitu ya. Itu tadi yang dipakai buat ini, Pak Rey, yang buat mensterilisasikan ruangan itu. Dinyalain 30 Betul, tapi tentunya lebih banyak ya. Ini kan kebetulan yang saya ambil ini untuk sterilisasi home usage ya. Jadi misalnya kita lagi musim corona ini nih, kita belanja di luar atau apa, kan biasanya kita mesti semprot-semprot disinfektan apa segala. Nah, ini kita langsung taruh, tutup, kita nyalain timerin 10-30 menit, udah buka, ya tinggal dilap tisu basah aja gitu. Skala ruangan berapa tuh, Pak Rey? Kita nyalain. Kalau ini mau kecil ini nih, makanya saya bilang home usage ini home kan usage, cuma segede peti gitu ya. Kalau misalnya untuk kalau untuk skala ruangan kira-kira 20 meter persegi gitu ya. Jadi skalanya kayak ruangan VIP kecil. Biasanya mereka pakai gelondongan kayak gini nih ya. Alatnya itu 1 biji lampu T8 UV-nya ini ada kira-kira 8 ya. Jadi ada bentuknya kayak tower ya, kemudian dia rolling masuk ke dalam dan itu ada timernya tuh, dinyalain cetek gitu tuh kira-kira 10-30 menit. Tapi again ya, ini tolong konsult ke literatur yang terkait. Ini saya berdasarkan pengalaman aja. Cuma I'm not qualified untuk certify bahwa ini treatment yang benar atau enggak gitu ya. Bentar, saya turunin dulu. Kalau misalnya ada gambarnya, saya coba kasih. Kita nggak boleh lihat loh. Nanti rusak matanya. Siapa mau dinyalain? Oh, belum nyalain.
Kalau misalnya 20 meter persegi dengan 8 buah lampu, banyak juga kebutuhannya ya. Lumayan. Gini, teman-teman kalau misalnya ada akses Google di depan, coba ketik UVC Disinfection Lighting Tower. Nah, bisa dilihat ini wujudnya lampu sterilisasi ini bentuknya kayak gini, yang di rumah sakit. UVC Disinfection Lighting Tower. Coba diklik di Google, terus go to images, itu langsung kelihatan itu tuh. Itu lampu-lampunya bentuknya wujudnya kayak gitu. Ya. Cukup jelas. Dan seperti yang dilihat ya, pada saat lampu ini nyala, nggak ada orang yang kelihatan ya. Karena lampu ini sangat berbahaya untuk dilihat langsung di mata. Ya. Cahayanya malah nggak kelihatan ya? Cahayanya kelihatan. Kayak kebiru-biruan, kayak keungu-unguan gitu. Kalau di foto dengan color correction. Itu loh, kayak lampu yang di diskotik itu loh. Black lamp. Nggak pernah ke sana ya Mas Danang ya? Kayak di Alexis ya Mas Danang. Nah itu tuh, kakek itu tanya Om Jos tuh, biasanya ngerti banget. Waduh, saya mah terserah suhu deh, itu saya nggak pengalaman tuh di situ, lebih nggak pengalaman lagi saya. Oke. Cukup ya penjelasan tentang Germister Lime, ada tambahan lain? Itu mungkin ada pertanyaan tuh dari pertanyaan dari teman-teman lain tuh, yang dari di kanan tuh, dari Om Yom juga ada, Mas dari Yom nanya nih, Yom. Ferdi itu. Pak Rey, ini rumah sakitnya pakai control system nggak? Terus apa ada konsep circadian lighting nggak yang diminta request sama owner? Nah, circadian lighting. Jadi gini, ini kebetulan saya sebelum main di lighting design tuh saya sebetulnya ngewakilin Ikuzini Lighting itunya ya. Nah, Ikuzini Lighting itu salah satu pelopor yang menjual lampu dengan konsep circadian rhythm. Nah, memang di beberapa penelitian ya ada bukti manfaat bahwa lampunya itu kalau pakai lighting control mengikuti circadian rhythm, secara terapeutik pasien akan kira-kira, kalau nggak salah saya baca, antara 5-10% kondisinya lebih cepat membaik, provided penyakit yang dia derita bukan penyakit terminal ya. Kalau terminal ya mati aja deh. Tapi maksudnya saya kalau secara level terapi holistik itu kira-kira 5-10%. Jadi lampunya itu kalau kita lihat ya kalau sekarang kita udah pakai LED color changing. Tapi kalau dulu waktu saya zamannya masih di Ikuzini itu pakai beberapa lampu yang T5 atau T8 dengan berbagai macam color, dan itu diatur dengan sistemnya, dia nyalanya dengan waktu yang berbeda-beda, mensimulasikan pencahayaan pagi, siang, sore. Jadi mengikuti natural lighting rhythm gitu ya. Cuma secara general produk ini lumayan gagal dipasarkan baik di rumah sakit modern maupun di rumah sakit lokal ya, atau rumah sakit luar negeri maupun lokal. Kenapa? Karena budgetnya itu benar-benar nggak terkontrol lah, dan secara energi dia konsepnya walaupun sekarang mereka udah bisa diimplement secara limited ya dengan color changing LEDs ya, tapi di zamannya waktu saya masih di Ikuzini itu masih pakai lampu T5 atau T8 equivalent, itu tuh energi efisiensinya nggak dapat. Ya, bahkan power demand-nya dia besar sekali sampai dia nyedot requirement lampu yang kita pakai untuk lampu-lampu operasi atau lampu-lampu tindakan medis ini. Lampu-lampu operasi sama lampu-lampu tindakan medis ini satu tower itu tuh besar-besar loh. Ya, demand pencahayaannya bisa satu biji itu bisa mungkin 700 sampai 1000 watt gitu sekali demand. Iya, karena lampunya besar sekali. Seperti yang kita lihat tadi kan lumen demand-nya itu kan sekitar 40.000 itu ya? Ya, 20.000 sampai 40.000 gitu ya. Ya itu demand energinya tuh besar sekali gitu.
Jadi secara gambar kerja, lampu-lampu yang task lighting, lampu-lampu dekoratif, semua masuk ke gambar kerjanya Pak Ray juga ya? Diperhitungkan dalam load schedule akhir ya? Masuk, diperhitungkan di load schedule akhir, tapi di BQ-nya saya pisah semuanya. Supaya clear. Ya, supaya clear. Dan groupingnya juga kalau bisa, groupingnya dipisah semuanya. Kalau saya kebetulan mereka masih minta digabung. Tapi saya tahu di beberapa gambar referensi yang saya cek-cek ya, bahkan mereka pisah-pisah semuanya tuh itunya. Oke, untuk grouping lampu yang tindakan medis saya pisahin sendiri satu groupingnya. Oke, untuk lampu lampu-lampu rawat inapnya itu groupingnya terpisah lagi, general lighting terpisah lagi. Tapi kalau kita kebetulan dijadiin satu, tapi kita clear di situ, yang kita pisah BQ-nya. Walaupun nanti BQ-nya kita jadiin satu di total akhir ya, tapi secara general begitu. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang masih belum jelas atau mau ditambahkan, atau kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Ya, dari Mas Ferdi, Pak Ray, untuk pencahayaan psikologis pernah dipikirin nggak? Apakah ada yang pernah diaplikasikan dalam desainnya Pak Ray mengenai human-centric lighting menggunakan tunable white atau warna-warna cahaya tertentu, mungkin color changing ya? Kalau di Indonesia belum pernah ya. Jujur aja belum pernah ada permintaan itu. Maksudnya tunable light, human-centric lighting itu memang jargon yang kita udah pelajarin dan siap aplikasikan kalau ada demand-nya. Kebetulan tapi belum ada demand-nya. Jadi dari tornya belum ada ya? Belum pernah ada ya? Kita tawarkan ini ke tim RH. RH kan kebetulan ya koceknya bisa punya lumayan lebih lah untuk invest di iluminasi klinik-kliniknya mereka nggak terlalu tertarik dengan tunable white. Malah mereka lebih tertarik, saya mau klinik tapi kelihatannya kayak hotel gitu ya. Jadi saya yakin sih kalau untuk rumah sakit yang strict dengan standarnya dia sendiri, pastinya akan oke dengan tunable lighting atau circadian rhythm. Karena dari literatur yang saya baca waktu dari zamannya Ikuzini, sebetulnya mereka sudah arahkan ke situ. Tapi pada kenyataannya bahkan standar general lighting aja mereka nggak bisa terpenuhin gitu ya. Bahkan kayak contoh yang seperti yang saya bilang rumah sakit pemerintah di sini itu standar-standarnya tuh bahkan yang dari depth-nya aja mereka nggak ketemu gitu. Mereka bisa penuhin di gedung-gedung barunya. Jadi kayak misalnya, aduh rumah sakit sebenarnya saya coba cek deh itu kalau saya jadi sebel gitu. Dan sebetulnya belum ada assessment dari pemerintah ya untuk rumah sakit yang sudah jadi tes lighting levelnya misalnya, apakah sudah memenuhi standar atau belum gitu? Nah itu dia, jadi dari rumah sakitnya sendiri itu nggak ada gitu loh. Dari pemerintahnya sendiri nggak mengecek. Sorry, barusan saya ngomong rumah sakit Cipto Mangunkusumo ini kan yang di Salemba ya. Nah di Salemba ini mungkin satu-satunya yang saya tahu, khususnya yang di gedung barunya, yang memenuhi standar yang diterbitkan Depkes RI-nya sendiri gitu. Jadi secara general koridor lighting dia udah penuhin 100 sampai 200 ya. Kemudian di ruang tindakan 100 sampai 500 itu apa segala. Kebetulan teman saya ada yang kerja di Cipto. Jadi waktu saya berkunjung ke sana untuk ngobrol-ngobrol, saya iseng-iseng bawa lux meter sambil saya cek-cek gitu sambil nungguin dia gitu. Jadi Cipto Mangunkusumo itu adalah rumah sakit model yang yang udah standar Depkes RI-nya ini menjadikan acuan. Tapi untuk rumah sakit lain itu enggak dipenuhin gitu. Ya, rumah sakit harapan kita untuk yang rumah sakit jantung tidak terpenuhin kecuali ruang tindakan. Ruang tindakannya dia cahayanya kebetulan lumayan terang karena nggak bisa kita operasi jantung salah gunting nadi gitu ya. Awok langsung. Nah, tapi yang rumah sakit sebelahnya, yang rumah sakit kanker Darmais itu enggak sama sekali, ya. Itu standarnya jelek sekali itu tuh. Bahkan untuk yang area dia punya koridor aja untuk penerangan general aja tuh dia nggak nyampe 40 lux kok terakhir saya ukur gitu loh. Jadi standarnya ini
tidak secara konsisten diterapkan, tapi sebetulnya artikelnya ada. Makanya mengetahui keadaannya seperti ini, jadi walaupun kita ada lampu-lampu yang sebetulnya bisa diaplikasikan untuk membuat rumah sakit itu lebih baik, seperti lampu tunable white atau circadian rhythm, secara general saya usahakan at least operator rumah sakit atau owner rumah sakit itu yang bare minimumnya aja dia terpenuhi deh. Gitu, ya. Jadi untuk kayak tindakan itu apa segala tuh semuanya terpenuhi. Itu aja oke deh. Selama itu oke, nanti dia mulai mau masuk ke yang, Pak, gimana Pak untuk area-area yang tertentu kita pakai yang holistic lighting atau apa. Ini baru nih konteksnya kita bisa ngomongin gitu. Tapi kalau dari awal kita udah langsung tunable white atau apa gitu, kita udah capek-capek desain, begitu kita ajukan ya, terus owner lihat budgetnya apa segala, wah teriak langsung. Gitu. Dan sekali lagi, bear in mind, saya kan mencoba mengusahakan bahwa pada saat mendesain ini dokter dilibatkan ya. Nggak semua dokter tahu tuh mengenai, dokter tahu circadian rhythm lighting, tapi kayak yang tunable white apa segala nggak semua dokter tahu. Jadi kadang-kadang kita mesti educate ya, kasih snip-snip gitu. Kalau dokter ini tertarik ya, ada semangat untuk itunya, oke gitu. Tapi dari pengalamannya saya, kita ngerjain 3 yang berkaitan dengan medis. Jadi saya usahain penuhin kriteria basicnya aja dulu. Gitu. Bahwa nanti kalau misalnya rumah sakitnya mau direnovasi atau mau ditingkatkan fungsi, kita rekomen biasanya lebih gampang daripada dari awal kita langsung masukin gitu ya. Jadi kalau disimpulkan Indonesia ini levelnya belum ke sesuatu yang fancy kayak tunable white, circadian lighting, color mood. Sebenarnya kalau kita bicara lighting designer, ekspektasinya asal sesuai standar aja mereka udah cukup bagus gitu. Betul. Karena standar rumah sakit kita tuh jelek sekali. Kalau misalnya standar rumah sakitnya kita bagus, yang ada pasien nggak pergi ke luar negeri untuk treatment, yang ada pasien itu dari luar negeri datang ke tempatnya kita gitu. Kenyataan hidup gitu. Karena standar rumah sakit kita jelek sekali gitu loh. Dan standar ini bukan cuma standar penerangan ya, tapi juga standar penerapan medis yang lain-lain gitu ya. Kayak misalnya kalau di Singapura atau di mana gitu ya, yang namanya misdiagnosa itu memang nggak salah ya dalam tanda kutip, tapi bukan berarti bebas konsekuensi. Kalau misalnya kita misdiagnosa itu akibatnya bisa mengakibatkan kasus hukum gitu. Ya. Kalau di sini misdiagnosa itu bukan kesalahan, terus juga dokter tidak bisa dituntut karena misdiagnosa. Itu udah dari ID lah itu yang ngatur itu tuh, ya. Sehingga kalau salah-salah diagnosa, ya mungkin karena dari ngecek iluminasinya apa segala juga mungkin si dokternya nggak kelihatan dengan itu bukan kesalahan. Kayak saya kasih contoh dulu waktu mama saya masih hidup dicek di rumah sakit kanker, oh nyantai Bu, ini stadium 2 ini nih bisa treatmentnya nggak usah itu. Kita cari second opinion, kita cari ke Singapura sama Filipina, ternyata udah stadium 3C. Stadium 4 kurang dikit gitu ya. Sementara di Indonesia dibilang 2 gitu. Ya. Jadi kalau dari sisi saya, makanya saya untuk pada saat mendesain rumah sakit, paling nggak bare esensial, memenuhi standarnya itu kita harus penuhin dulu. Kalau ini udah bisa, nanti baru kita bisa nge-push ke hal-hal yang lain gitu. Ya, karena proteksi regulasi kita di sini masih lemah sekali gitu. Siap. Oke, mungkin di sini ada Mas Ian juga nih. Mas Ian yang sudah pernah mengerjakan rumah sakit. Wih, mantap. PI apa nih, Mas? Halo. Ya, Mas Ian, monggo. Mungkin Mas Ian kita bisa menimba ilmu juga dari Mas Ian nih. Di RSPI gimana nih cerita-ceritanya nih? Setelah mengkaitkan dengan tadi Mas Ray banyak tentang standar. Mungkin sedikit aja karena saya nggak banyak bahan juga karena tadi mesti nyiapin beberapa kerjaan. Tapi intinya gini, kalau di RSPI mungkin saya beruntung ketemu owner yang memang bisa
ngobrol ya. Jadi mungkin ini ekspektasi kita semua kalau di proyek tuh kita sama owner bisa heart to heart gitu ya. Dan owner punya background yang tidak hanya medical, justru dia adalah arsitek. Dia punya background pendidikan arsitek, kebetulan memang senior alma mater UI ya. Sorry. RSPI itu apa? Puri Indah, Pondok Indah? RSPI semua alhamdulillah. Oh, oke. Sebenarnya alhamdulillah saya yang coba bantu untuk desain karena udah repeating. Jadi intinya sih di RSPI ini mungkin saya nggak tahu di rumah sakit karena so far yang rumah sakit yang saya kerjakan ya RSPI ini aja. Hampir semua RSPI. Yang terakhir jadi yang RSPI Bintaro Jaya itu. Jadi di situ saya justru punya kesempatan karena owner open-minded banget dan dia punya background artistik yang sangat baik. Jadi memang saya mungkin di sini nggak akan menjelaskan lebih jauh mengenai standar-standar yang tadi udah Mas Ray ceritakan ya, itu sudah sangat baik dan memang sebagaimana mestinya lah rumah sakit seperti itu. Betul. Tapi di sini di proyek RSPI ini saya coba mengangkat konsep rumah sakit menjadi indifferent elevated meaning gitu ya. Jadi bermula di rumah sakit RSPI Bintaro itu mungkin saya agak disagree dengan yang Mas Ray sampaikan bahwa saya punya kesempatan di sini untuk menggunakan tunable white atau circadian white lighting untuk area publiknya. Waktu itu saya sampaikan ke owner bahwa ini bukan masalah tren, tapi di situ saya mencoba konsep bahwa rumah sakit RSPI itu punya filosofi bahwa dia nggak mau rumah sakit itu terkesan seperti rumah sakit. Artinya orang yang masuk tidak merasa bahwa dia masuk rumah sakit. Dia lebih aspek psikologisnya yang diperhatikan. Jadi orang ke sana nggak sakit, biar sakit pas bayarnya aja gitu ya. Istilahnya begitu. Tapi experience itu yang mereka mau ciptakan. Makanya menurut saya RSPI merupakan pionir untuk rumah sakit yang bukan hospital, tapi hospitality. Jadi bergerak dari konsep itulah kenapa pada akhirnya kita juga menawarkan desain lighting untuk rumah sakit yang lebih comfortable ya, bukan kayak bangsal atau rumah sakit biasanya. Karena di sini kita juga bekerja sama dengan interior designer yang juga udah menjadi istilahnya tangan kanan, bahkan interior designernya sendiri sudah digaji sama rumah sakit itu untuk memang day to day untuk upgrade desain rumah sakit itu. Asal diketahui bahwa rumah sakit Pondok Indah itu rumah sakit yang selalu renovasi, jadi hampir setiap bulan mereka renovasi. Yang sebenarnya juga buat mereka buat marketing gimmick, buat rumah sakit, buat komersial. Jadi mereka berpikir bahwa rumah sakit yang keep develop, keep changing, itu merupakan rumah sakit yang maju, istilahnya rumah sakit yang selalu terdepan. Jadi mereka punya filosofi seperti itu. Ya, which is bagus juga buat bisnis kita ya, maksudnya sebagai desainer. Jadi kita akan selalu terus dipanggil, kita selalu diminta untuk konsultasi, walaupun proyeknya jadi nggak selalu gelondongan gede, satu baru rumah sakit, enggak, ruang per ruang bahkan. Iya. Gitu. Jadi kayak yang terakhir saya bantu develop untuk rumah sakit Pondok Indah yang di Pondok Indahnya ya, yang originalnya saya diminta bantu untuk eksekutif healthcare. Jadi memang itu udah kayak lounge, saya desainnya udah nggak kayak rumah sakit. Jadi udah benar-benar lounge, itu saya desain lobbynya, saya desain untuk lounge-nya sama ruang makannya. Ruang makannya udah ya kayak buffet hotel begitu. Jadi tapi balik lagi, tadi saya punya kesempatan untuk di RSPI Bintaro itu punya kesempatan untuk memperkenalkan tunable white atau dynamic white. Di sini yang lebih saya tekankan adalah bukan
gimmick artistiknya, tapi lebih kepada circadian rhythm-nya bagaimana yang lebih lama. Jadi di proyek itu saya kebetulan bukan untuk area medis atau area treatment, tapi justru area general. Konsepnya justru lebih untuk pekerja rumah sakitnya, bukan ke pasien. Artinya tunable white ini untuk lebih memberi menciptakan metabolisme kerja yang sehat bagi pekerjanya, bagi perawat gitu ya, atau bagi resepsionisnya gitu. Nah, mungkin kita di sini gimana tuh Mas Ian? Karena kan kalau kita bicara circadian lighting kan sebetulnya kalau mimicking matahari kan sebenarnya itu kan mimicking matahari ya untuk karena kan mereka lebih banyak di ruangan. Jadi para pekerja ini di beberapa ruangan yang memang tidak dapat akses matahari, mereka ya terkungkung hampir lebih dari 8 jam mereka di situ. Ya, jadi ada di beberapa ruangan yang memang akhirnya kita tentukan untuk menggunakan tunable white. Tujuan akhirnya ke sana untuk lebih memberikan lingkungan yang lebih sehat, terutama dari aspek pencahayaan. Intinya begitu. Jadi ruang-ruang yang akhirnya kita terapkan di situ, yang pertama adalah auditorium. Jadi auditorium itu seringkali dokter itu bisa conference di sana berjam-jam lah. Terus nurse juga sama gitu. Jadi ada gelombangnya macam-macam. Ada training kadang-kadang bahkan sampai petugas medis atau petugas administrasinya di sana. Pada akhirnya kita tentukan auditorium itu yang kita gunakan circadian white. Jadi kalau pagi, siang ngikutin matahari, kalau malam sampai pagi? Malam sampai pagi? Ikutin matahari. Malam sampai pagi kita set di warm, 2700 Kelvin. Oh, di warm ya. Oke. Ya, jadi di rumah sakit ini saya juga berani untuk menentukan 3000 Kelvin karena dari hasil bicara langsung dengan owner rumah sakit, kemudian dengan interior designer dan sejarah panjang rumah sakit Pondok Indah, di sini saya berani untuk eksplorasi kalau temperatur yang mungkin di rumah sakit lain majority putih. Artinya ya atau saya merasa beruntung di sini punya kesempatan untuk eksplorasi lebih jauh dari sisi desain ya, maksudnya desain lighting. Di RSPI Puri itu saya lebih eksplorasi sedikit ke unsur warna. Jadi pendekatan konsep filosofinya sebenarnya color therapy. Jadi RGB. Hanya saja untuk yang RSPI Puri. Wah, ini menarik nih color therapy nih. Itu di ruang tertentu apa di ruang eksekutif dan ruang yang ekspensif misalnya atau semua ruang tuh yang color therapy itu? Biasanya di setiap ruang yang karena lagi-lagi kita justru dikasih ruang publik nih. Mereka percayanya kita dikasih ruang publik karena untuk ruang medis itu semua standar udah ada dari sana. Lampu treatment, lampu ruangan mereka hanya minta untuk studi intensitas ke kita. Jadi kita lebih kayak konsultan untuk berapa standarnya Pak gitu. Tapi mereka yang develop sendiri. Jadi kita benar-benar ruang yang memang publik. Nah, di setiap ruang publik itulah kita saya coba konsep color terapi itu sebenarnya saya tarik karena di beberapa riset yang saya lakukan. Satu ruang tersendiri ya, color terapi gitu. Ruang color terapi gitu. Beberapa ruangan. Jadi sebenarnya lebih ke essence color-nya. Kita pakai di beberapa ruangan. Tapi sebenarnya tujuan utamanya bukan terapinya, tapi essence kita ekstrak bahwa warna itu kadang-kadang menimbulkan efek psikologis yang bisa ngebantu user untuk lebih bukan lebih sehat ya, maksudnya secara kan kadang-kadang disease itu disease itu kan kadang-kadang diciptakan dari psikologis ya. Itu kadang-kadang orang yang stres lebih rentan dibandingkan orang yang enggak. Lagi-lagi balik lagi ke filosofi dasar RSPI bahwa ini bukan hospital yang hospital, tapi hospital yang hospitality. Jadi di situ lah konsep saya waktu itu untuk menjembatani ide ini, tapi dengan segala standar yang terkait sama rumah sakit. Kalau terapi itu warna-warnanya warna-warna yang saturated, apakah kuning aja atau warna-warna pastel, ada kriteria tertentu nggak? Bahkan ada sampai biru aja kadang-kadang ada.
yang kita tawarkan ada biru, ada ungu. Jadi waktu itu kita ada nanti kalau sempat saya coba share presentasinya, itu ada warna yang memang berdasarkan cakra. Jadi warna cakra itu yang kita pakai untuk memunculkan yang warna-warna yang memang memunculkan efek positif untuk metabolisme badan. Gitu. Jadi warna yang secara psikologis ada efek positifnya ya untuk badan. Iya. Iya. Mantap. Kadang-kadang memang ada yang sifatnya subjektif. Tapi warna itu kan sudah ada risetnya, makanya saya berani ambil untuk diekstrak sedikit ya untuk essence desainnya, walaupun bukan sebagai color terapi yang sesungguhnya, tapi at least itu bisa memberikan pleasant feel ke efek psikologis pasien atau pengguna rumah sakit. Gitu. Ketika untuk mereka dihadapkan sama packaging dengan berbagai desain yang propose dari Mas pastinya ya ini kultur di Asia ya, maksudnya saya baca riset di majalah sama di jurnal gitu, Asia itu kecenderungannya memang mereka lebih lama di proses value engineering dibanding dengan proses desain ya, dibanding di Timur Tengah atau Eropa atau negara yang maju, dan itu udah akan terjadi sampai kita maju ya, sampai kita negara maju dan awareness-nya tinggi sama profesi kita. Tapi itu yang terjadi gitu. Dan tapi ada benchmark-nya masing-masing. Maksudnya project punya ada bottom line-nya. Maksudnya RSPI ini kan memang sudah sangat mapan dari sisi finansial kalau menurut saya ya. Maksudnya sebuah rumah sakit termasuk salah satu rumah sakit yang paling mahal di Indonesia bahkan gitu ya. Bisa dikatakan begitu, dan klientelnya juga orang-orang yang menengah ke atas, walaupun di beberapa rumah sakitnya mereka tetap ada bangsal kelas 3, kecuali di RSPI Pondok Indah ya. Di Bintaro itu ada tetap bangsal kelas 3, bahkan ada BPJS, tapi standar pelayanan mereka sudah top end sebenarnya. Nah, disinilah saya waktu awal itu mengambil resiko untuk berani high end. Artinya di sini mungkin ya tips yang sama lah buat kalian yang seprofesi gitu ya, untuk melihat klientel itu ada di mana posisinya. Gitu. Artinya dan akhirnya pertaruhan saya berhasil, jadi mereka cukup antusias untuk menjadi yang pertama untuk nyoba lah istilahnya. Gitu. Jadi mereka approve konsepnya dulu. Iya. Approve konsep ya jelas. Nanti mereka pasti lihat budget dan mana yang dikurangin itu udah pasti. Nah, tapi ada beberapa focal point itu, salah satunya kalau yang di Bintaro ya tunable white itu yang saya coba pertahankan mati-matian. Karena konsep yang pertama, dan alhamdulillah mereka setuju gitu ya. Cuman pada akhirnya memang tunable white yang saya pakai waktu zaman itu belum ada yang tunable white udah, itu kalau banyak linear ya. Itu belum ada yang satu line pakai tunable white satu pita gitu. Jadi waktu itu saya masih combine dua dua strip ya. Dua line ya teknisnya. Jadi dua line pakai sistem. Ya, satu pakai 2.700, saya satu lagi pakai 6.500. 2.700 dan 6.500. Ada dicampur warnanya. Mantap. Oke. Menurut saya cukup lengkap. Mas monggo. Ya. Apa? Tadi cakra terigu apa gimana tadi? Cakra. Kalau lu baca ya di internet itu ada cakra tubuh kaitannya sama warna. Jadi warna apa yang mempengaruhi hati misalnya, warna apa yang mempengaruhi jantung, itu ada. Apa? Kalau mau yang ke alat reproduksi juga ada, bro. ini ya. Oh, ini ya. Katanya ya, cakra, bro. Warna-warna begini ya, nggak kelihatan ya. Iya. Kelihatan, bro. Oh, iya. Yes, ada yang gambar, kalau cari mungkin ada yang gambar badan gitu, Vi. Jadi yang badan. bisa boleh juga. Ini.
Iya. Ya. Oh, yang reproduksi yang paling bawah itu ya? Merah, bro, merah. Siap. Oke, sip deh. Ada yang mau menambahkan? Monggo, Mas Yos. Enggak sih, maksudnya ini kan mungkin banyak yang mau buka juga kan. Jadi benar. Bentar lagi kan 20 menit lagi nih. Ya mungkin ada yang mau disiapkan. Mungkin dikasih 5 menit lagi atau gimana, terserah sih. Gimana anaknya? Boleh. Ada yang mau nanya lagi? Mungkin ada yang mau nanya lagi, atau mungkin ada yang pertanyaan terakhir yang belum dijawab nih dari Zoom group chat. Yang mana tuh? Tunable white sudah dijawab sama Mas Ian. Lampu UV sudah semua kayaknya, Mas. Udah semua ya, makanya. Udah semua deh. Oke deh, kalau gitu gimana dari sesepuh? Ya mungkin di... Mas Danang? Mas Danang jadi hitam nih videonya nih. Nang, proyek apa, Nang? Pakai itu, Nang. Kenapa? Pakai UV dong kamu, Om. Proyek apa, Nang, pakai UV? Gua rasa buat sayurnya nih. Iya nih, buat sayur box. Tapi untuk Mbak Putri, ini khusus nih. Tadi yang UV-nya Philips boleh dikirim ke kami dong. Oh, boleh. Iya, boleh buat kita. Apalagi yang udah LED itu ya. Yang LED. udah LED bisa tuh. Kalau di Philips nggak ada yang LED, soalnya dari studinya katanya kalau LED itu buat menghasilkan si UVC itu butuh energinya besar karena si LED-nya nggak punya spektrum khusus UVC. Jadi karena nggak efisien, akhirnya cuman keluar yang versi fluoresan. T8. Boleh dibagikan loh Mbak Putri. Boleh. Yang mau absen ya di grup. Ya, mau udah pasti semuanya lah langsung juga. Oh, di-share di grup aja ya filenya. Ya udah. Oke deh. Kalau gitu apa ya? Terakhir mungkin pembicaraan selanjutnya gimana nih nanti? Topik selanjutnya nih, kira-kira nih dari para leluhur. Di polling aja nanti ya. Di polling aja. Polling aja nanti. Bisa by the way ya. Kenapa ya? Itu gue diisi belum ya? Polling gue diisi belum? Udah, Pak. Udah. Oh, inget nih, anjir. Gue masih punya otak ke kalian. Ya. Dimasukin lagi, Jo, biar update. Ya, biar nanti di-share bisa juga kan, bisa lihat juga itu. Iya, betul. Oke deh. Sip, kalau gitu gimana? Saya tutup? Tutup aja deh. Kita udah mau maghrib. Thank you semuanya. Kalau gitu terima kasih dari Mas Ray sudah dapat insight yang lengkap sekali tentang, kebetulan rekap nih Mas Ray yang bagian technical dan standar yang banyak sekali. Tadi masalah ini Mas Ian dari segi public space. Jadi sebenarnya alhamdulillah hari ini kita dapat ilmu yang lengkap nih untuk masalah hospital lighting. Sebetulnya kalau saya boleh tambah terakhir, betul itu menarik ya, karena sama kayak kita mendesain yang lain-lain, baik hotel maupun itu, rumah sakit pun juga tergantung sama ownernya ya. Benar. Karena kalau misalnya Mas Ian barusan bilang yang mendesain RSPI, kita memang punya pengalaman kunjungan ya, bukan pengalaman mendesain, pengalaman kunjungan yang baik sekali untuk RSPI sih sebetulnya, karena kebetulan teman istri pernah dirawat di rumah sakit Puri Indah ya, dan yang rumah sakit Bintaro itu waktu dia jalan kebetulan bersamaan lagi jalan sama proyeknya saya yang dekat situ, Hotel Aviari. Jadi saya tahu itu desainnya itu fantastik tuh, cuma waktu itu kita belum tahu siapa jagoannya, ternyata jagoannya di sini. Di sini nih Mas Ian. Terima kasih pujiannya, saya senang banget loh ini. Enggak, tapi ya betul lah seperti yang Mas Ian ini ya kalau dari saya kebetulan karena kita pengalamannya ketemu yang orang yang undercutting, bahkan undercuttingnya ke sisi standar, jadi perjuangannya saya sebetulnya masih di sisi bawah gitu ya, memastikan bahwa standarnya itu at least terpenuhi gitu sebelum kita ngomong ke tunable light gitu. Alangkah baiknya ya kalau misalnya nanti next time kita bisa nge-push itu gitu ya. Karena memang tunable white dan lampu circadian rhythm itu sebetulnya buktinya itu tuh udah clear. Saya kebetulan punya itu yang artikelnya itu tuh, yang diterbitin dari Ikuzini gitu.
Nanti one of the days saya share ini kalau misalnya saya bisa konversi ini ke Dropbox atau apa, saya share lah itu. Saya masih ada Dropbox-nya. Saya masih ada CD literaturnya. Oh, boleh Mas. Menurut saya harus di-share biar kita bisa memperkaya wawasan semua lighting designer yang ada di sini lah. Sip. Tapi literatur lama ya, maksudnya supaya tahu ya konteksnya gitu. Siap. Thank you banget. Oke, kalau dari saya itu aja. Mas Ian, ada yang mau final word? Udah sih. Kalau dari saya sih itu aja. Maksudnya berarti kalau memang acara ini maksudnya bermanfaat dan baik buat kita semua, sekaligus untuk ajang silaturahmi, karena nggak bisa ketemu. Benar. Harus nggak bisa, Pak. lah. Nggak mungkin ketemu kita. Siap. Oke, kalau gitu. Baik, kalau gitu terima kasih kepada Mas Ray, MVD, Mas Ian. Mas Ian apa nih, Lumina Group. Jadi terima kasih, mudah-mudahan bisa membawa pengetahuan baru, wawasan baru buat kita semua. Oke, kalau gitu saya tutup. Kalau nggak ada tambahan lagi. Ya, terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih semuanya. Oke. Salam. Thank you semua. Terima kasih semuanya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.